Bismillah. Izin ya, ada keluarga yang meninggal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad, malam Isnin 17 November 2024, maka kita dalam acara daurah ilmiah yang ketiga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang mana pembahasan kita adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana penjelasan yang dibaca oleh pembicara adalah kitab Ardul Ahlam, Syarah Lamiyah Syekhul Islam, yang ditulis oleh pembicara. Maka kita masuk kepada syair yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka makna dari syair ini, hubbus sahabati kullihim limadhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maknanya butuh sedikit mengi'rab. Hubbu, maka dia masdar dari habba yahubbu, hubbu. Maka karena dia masdar, maka dia marfu, di awal jumlah dinamakan mubtada. Maka hubbu mubtada dan dia mudhaf, as-sahabati mudhafun ilaih. Hubbus sahabati li madhabun, adalah madhabku. Maka li harfi jar dan ya mudhaf ilaih. Maka jar majrur di sini muta'alliq bil fi'il mahdhuf. Hubbus sahabati li madhabun, maka madhabun marfu dikarenakan khobarnya. Maknanya kecintaan kepada seluruh para sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhabun, mencintai seluruh para sahabat itu adalah madhabku. Maka kita menjelaskan dulu alinea yang pertama dari syair, hubbus sahabati kullihim li madhabun, mencintai kepada seluruh para sahabat itu adalah madhabku. Maka kecintaan kaum muslimin semua, terutama ahlu sunnah wal jamaah, kepada para sahabat adalah perkara yang wajib. Baqiya soal, siapa itu para sahabat? Maka para sahabat didefinisikan oleh para ulama ahlul hadis dan yang lainnya bahwa as-sahabah hum alladhi amanu wa asaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa yasma' minhu. Maka makna dari para sahabat adalah mereka orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan mengambil ilmu kepada Nabi. Maka seperti Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dari khulafa ar-rasyidin, para sahabat, dan para sahabat-sahabat yang muda seperti yang baru datang Abu Hurairah dari Yaman, dan Abdullah ibnu Umar anaknya Umar, dan Abdullah ibnu Abbas, dan Mu'adz ibnu Jabal yang terdahulu juga. Maka semuanya ini adalah para sahabat karena mereka bertemu dengan Nabi dan mendengar dari Nabi, duduk bersama Nabi dan beriman kepada Nabi. Maka ucapan kita bertemu dengan Nabi dan duduk dengan Nabi
keluar dari definisi ini, kelompok dinamakan mukhadram. Apa itu mukhadram? Mereka orang-orang yang hidup sezaman Nabi. Mungkin usianya sama dengan Nabi atau lebih kecil sedikit. Namun mereka hidup di zaman Nabi tetapi tidak ikut bersama Nabi, tidak belajar bersama Nabi meskipun beriman. Maka lihat di sini definisi sahabat. Pertama, dia harus beriman kepada Nabi dan sezaman dengan Nabi dan duduk mengambil ilmu kepada Nabi. Itu para sahabat. Dan kebalikannya, para mukhadram beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi namun tidak duduk bersama Nabi, belajar bersama Nabi. Maka contoh mukhadram yang lebih dekat agar mudah difahami adalah Uwais Al-Qarni. Yang mana Uwais Al-Qarni di sini? Dia hidup sezaman dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Namun dia tidak duduk bersama Nabi. Uwais Al-Qarni mempunyai ibu yang dia sangat membutuhkan kepada anaknya. Maka Uwais Al-Qarni tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah jompo. Maka Uwais Al-Qarni ingin hijrah kepada Nabi karena dia beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi, ingin hijrah ke Madinah untuk mengambil ilmu, namun tidak mendapatkan kesempatan yang baik karena ibunya membutuhkannya dan tidak ada dari saudaranya ataupun siapa yang bisa menjaga ibunya. Maka inilah makna dari mukhadram. Maka kasusnya Uwais Al-Qarni dengan Abu Hurairah sama. Keduanya dari Yaman. Keduanya beriman kepada Nabi. Keduanya hidup di zaman Nabi. Nabi ada dan Abu Hurairah dan Uwais Al-Qarni ada. Namun bedanya Uwais Al-Qarni dengan Abu Hurairah hijrah dari Yaman ke Madinah. Duduk menghafal hadis, mengamalkan hadis bersama Nabi, dinamakanlah sahabi. Uwais Al-Qarni hidup sezaman Nabi, beriman kepada Nabi, namun ingin hijrah tidak mampu. Maka dia duduk di Yaman. Ini dinamakan mukhadram. Dan di sana ada para tabi'in. Para tabi'in mereka yang tidak mendapati Nabi sama sekali. Maka mereka lahir Nabi meninggal, atau di penghujung Nabi meninggal mereka baru lahir, atau bertemu dengan Nabi hanya beberapa tahun dan belum mampu untuk meriwayatkan hadis. Misalnya meninggal Nabi dan dia usianya 3 tahun, maka dihukumi tabi'in. Maka 3 perbedaan sekarang: sahabi, mukhadram, dan tabi'in. Kalau adapun tabi'in dan mukhadram dihukumi oleh para ulama bukan sahabi. Sehingga pujian-pujian Allah dan Rasulnya kepada sahabat, mukhadram dan tabi'in tidak masuk kepadanya. Itu maknanya. Maka di sini kembali kepada syair, hubbus sahabati kullihim li madhabun. Kecintaan kita kepada seluruh para sahabat itu adalah madhabku. Maka kecintaan kita kepada seluruh para sahabat adalah wajib. Yang mana Allah telah menggambarkan bagaimana keadaan mereka, para sahabat yang mulia, yang mana mereka sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan di kolong jagat ini. Maka Allah berfirman dari pujian kepada mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surat Taubah Allah berfirman, dan mereka orang-orang yang dulu mengikuti Nabi di Makkah
dari as-sabiqunal awwalun, dari kelompok al-muhajirun yang kemudian diperintah oleh Nabi untuk hijrah karena di Madinah mereka akan membuat negara Islam. Dan al-ansor, maka dari muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum, dihukumi Allah ridho atas mereka. Waradu'an, dan mereka ridho atas janji-janji Allah yang akan diberikan kepada mereka untuk masuk surga. Dan dikabarkan mereka akan menjadi penduduk surga para sahabat itu secara umum, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka di ayat surat Taubah ini menjadi pendalilan tentang keutamaan para sahabat. Dan ini menunjukkan pendalilan tentang wajibnya kita mencintai mereka. Karena Allah telah memuji, Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Dan di dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan dari muka bumi ini. Maka di sini para sahabat sebaik-baiknya manusia yang Allah jadikan di muka bumi ini. Lalu apa makna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Tafsirnya seperti telah ditafsirkan oleh Abi Hurairah dengan sanad yang sahih, tentunya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka berkata Abu Hurairah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, antum khairun nas linnas. Kalian itu para sahabat adalah orang-orang yang dikeluarkan dari muka bumi ini oleh Allah sebaik-baiknya manusia untuk diikuti oleh manusia-manusia next generation. Maka ini tafsir dari Abu Hurairah, seorang sahabi. Antum khairun nas linnas, kalian sebaik-baiknya manusia untuk manusia diikuti dan diambil hujah-hujah kalian oleh manusia the next generation setelah kalian. Ini tafsir yang sahih dari Abu Hurairah. Dan di sana ada tafsir dari kelompok yang salah jalannya, the wrong path. Siapa? Jama'atut tabligh. Maka mereka beristidlal dengan ayat ini, kita khuruj 2 hari, 3 hari, 7 hari, sepekan, bla bla bla, 40 hari. Maka itu adalah ibadah. Diperintahkan di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat, khuruj linnas. Ngawur. Ayat ini turun untuk para sahabat. Kuntum domirnya kalian. Maka jama'atut tabligh belum ada di zaman Nabi. Lalu bagaimana mereka beristidlal? Kuntum, kalian. Padahal Nabi dulu mengatakan kuntum khaira ummatin. Allah menurunkan kepada Nabi kuntum, kalian, para sahabat yang hidup di zaman Nabi, sebaik-baiknya manusia yang diturunkan ke kolong jagat ini. Dan ditafsirkan oleh Abu Hurairah, sebaik-baiknya manusia untuk diikuti. Kemudian datang kelompok jama'atut tabligh, yang mana mereka datang sekitar sebelum kita, sekitar 100 tahun sebelum kita, yang mana gembongnya adalah Al-Kandahlawi. Maka dia yang pertama kali membuat kebid'ahan tentang khuruj dan membuat kelompok dinamakan Jama'atut Tabligh. Belum ada di zaman Nabi. Maka bagaimana domirnya mereka pakai untuk mereka? Kuntum khaira ummatin. Maksudnya kalian para Jama'atut Tabligh akan menjadi umat yang paling baik jika kalian ukhrijat linnas, jika kalian khuruj 3 hari, khuruj sepekan, berdakwah kepada manusia. Maka tafsir-tafsir seperti ini datang dari mereka, dari hasil pemikiran mereka, tidak butuh mereka kepada siapa salaf mereka. Kalau kita tadi dari Abi Hurairah, salafnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih, bahwa makna ayat ini, kalian para sahabat sebaik-baiknya manusia, sahabat yang akan menjadi rujukan bagi manusia setelah kalian. Adapun mereka mengatakan ini dalil kita khuruj 3 hari, 1 hari, sepekan, 40 hari. Mana dalilnya? Dipaksakan.
kuntum khaira ummatin ukhrijat. Maaf Pak jamaah tabligh, itu kan kalimatnya ukhrijat, bukan khuruj. Beda dikit. Wallahi beda jauh. Domirnya kepada para sahabat, kuntum kalian sebaik-baiknya manusia. Ini kepada pengikut Jama'atut Tabligh, kepada pengikut Muhammad ibnu Ilyas Al-Kandahlawi, orang India dan Pakistan. Maka ayat ini yang tadi benar seperti ditafsirkan oleh Abu Hurairah, adapun yang tidak benar seperti ditafsirkan oleh Jama'atut Tabligh, maka mereka tidak benar dengan mentafsirkan ayat ini sebagai dalil khuruj atas mereka. Kemudian pendalilan yang lain, di sana banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah agar kita dilarang untuk menghina dan membenci para sahabat. Maka ini dalil kecintaan kita kepada mereka wajib. Maka tadi dua ayat menunjukkan bahwa mereka kedudukannya sangat agung, harus dicintai. Dan sekarang akan masuk pendalilan-pendalilan, itu dipegang sama antum saja, terputus, kita nggak tahu, dipegang sama antum. Maka disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, keharusan kita mencintai mereka dari bab dilarangnya kita mencela para sahabat, menghina para sahabat, mengejek para sahabat, mendiskreditkan para sahabat. Maka ini menunjukkan kalau dilarang untuk menghina mereka, wajib kita untuk mencintai mereka. Maka dari pendalilan tentang kecintaan kepada para sahabat ini, maka telah datang asbabun nuzul dari ayat di dalam surat At-Taubah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya, Imam At-Tabari, dari banyak jalan. Pertama dari Abdullah ibnu Umar, dan juga datang dari jalan Qatadah. Maka jalan Abdullah ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan disahihkan oleh syekh kami muhaddits Al-Yamani Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sebab turunnya Al-Quran. Maka diceritakan sebab turunnya Al-Quran surat At-Taubah, bahwa di dalam perang Tabuk, peperangan bersama orang-orang kafir, ada beberapa orang-orang munafikun yang di hatinya membenci para sahabat, membenci kaum muslimin. Namun mereka pura-pura ikut jihad dan duduk bersama para muslimin di Madinah. Namun hatinya tidak seperti mereka. Maka ini sifat orang-orang munafik, duduk bersama Nabi di Madinah, bersama para sahabat, dan mereka sholat jika waktu terang, duhur, asar, maghrib, karena terlihat. Tapi isya dan fajar mereka malas, karena tidak ada iman. Karena maghrib, karena isya dulu sholatnya atamah jam 9, setengah 10. Maka tidak ada pengecekan karena gelap. Jadinya mereka nggak mau keluar. Dan waktu salatil fajr gelap, maka mereka kebanyakan tidak sholat berjamaah dan juga tidak di rumah, kufur. Namun tinggal di tempat kaum muslimin. Untuk apa? Memata-matai, mengabarkan si fulan demikian, Nabi Muhammad demikian ke Makkah. Ini sifat-sifat munafik. Maka di saat mereka di perang Tabuk, orang-orang munafik ini mengejek para sahabat sesama mereka. Tidak sadar ada seorang sahabi di sebelahnya. Maka mereka mengatakan, wallah, bersumpah di beberapa lafaz, lam ajid argobu butunan wa ajbanu inda liqa.
illa haula as-sahabah. Maka tidaklah kami dapati mereka yang mengikuti Muhammad itu, kata orang-orang munafik, ajbanu indal liqa, mereka orang yang paling takut dalam berperang, dalam berjihad. Wa arghabu butunan, perut-perut mereka buncit, senang dunia, senang makan, dan seterusnya. Maka didengar oleh orang muslimin, dan mereka tahu ini orang munafik. Begitu. Baru sadar mereka kalau ucapan ini didengar oleh kaum muslimin. Maka disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka orang-orang munafik menghina para sahabat kita yang berjihad. Dikatakan arghabu butunan wa ajbanu indal liqa, orang yang paling takut di saat berperang dan tukang makan. Maka disebutkan turun ayat atas mereka. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Maka di saat ditanyakan oleh Nabi kepada mereka, benar kalian mengucapkan demikian? Maka mereka seperti turunnya ayat. Wala in sa'altahum, jika kalian menanyai mereka orang-orang munafik, la yaquluna, maka orang-orang munafik ini akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Ya Rasulullah, kami ini hanya main-main. Main-main menghina sahabat. Maka turun ayat yang berikutnya. Disebutkan di ayat yang berikutnya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka kalian mengejek dalam perkara berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan Rasul dan berhubungan dengan ayat-ayatnya. Yang kalian ejek itu adalah para sahabat. Maka apakah kalian mengejek para sahabat? Maka kalian mengejek nabinya dan kalian mengejek Allah yang mengutusnya. Maka la ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka turun ayat ini menjelaskan kepada mereka tentang pertama, mereka akan beriktidar, dan Nabi tahu. Maka di hadis itu disebutkan Nabi dengan gagah di atas tunggangannya dalam keadaan jihad. Maka mereka meminta-minta, mengusap-ngusap kaki Nabi. Innama kunna nahudu wa nal'ab, innama kunna nahudu wa nal'ab. Kami hanya main-main ya Rasulullah. Maka dibacakan turun ayat tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Maka apakah dengan Al-Quran dan Allah dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengejek dari ini semua? Maka dihukumi la ta'tadiru, la ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, telah kufur kalian dari perbuatan kalian. Maka faedah di sini, di ayat ini, asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu sahih, disahihkan Syekh kami Mukbil, dan juga datang dari riwayat Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad Siqah, an Yazid ibnu Zurai Imam, an Sa'id ibnu Abi Arubah, bukan Sa'id al-Bandunji, belum lahir, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Berkata Qatadah sama kisahnya seperti ini. Maka jalannya banyak, maka asar ini asar yang sahih. Bahkan hadis ini hadis yang sahih, bersambung kepada Nabi. Maka di dalam hadis ini faidah yang bisa kita ambil, wajib kecintaan kita kepada para sahabat. Mafhum al-mukhalafah, menghina para sahabat kekufuran. Mana dalilnya? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka jika ada seorang yang mengaku notabene muslim, seperti kelompok-kelompok Khawarij yang mencela Ali radhiyallahu anhu dan mengkafirkannya, mencela Utsman radhiyallahu anhu dan mengkafirkannya dan membunuhnya.
dan membunuh Ali juga radhiyallahu anhuma. Dan kelompok Syiah Ar-Rafidah mencela Abu Bakar dan Umar. Dan nanti akan kita bahas. Dan juga Aisyah dicela sebagai pelacur istri Nabi. Maka ucapan-ucapan ini mengkafirkan mereka keluar dari Islam. Dan itu ajaran mereka. Ajaran orang-orang Syiah Ar-Rafidah, mereka mengatakan barang siapa yang ingin mencela Abu Bakar dan Umar dan Abi Hurairah dan Aisyah pelacur, maka celaklah meskipun kamu di kamar kamu, di tempat tidurmu sendirian. Takut misalnya kalau mencela sahabat di penjara, terutama di zaman kita sekarang ahlu sunnah dalam keadaan jelas, maka nanti kamu di penjara, maka dalam keadaan kamu berkesendirian, celaklah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah. Itu keyakinan mereka, orang-orang Syiah. Maka la ta'tadiru, kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Maka mereka bisa menjadi kufur. Maka mafhum mukhalafah di sini, di saat kita mencela para sahabat haram dan menyebabkan kekufuran, maka mafhum al-mukhalafah, cinta kepada para sahabat adalah perkara yang wajib. Karena mencela mereka sebab kekufuran. Dan begitupun pendalilan kalau tadi di dalam ayat Al-Quran, maka di dalam hadis pun banyak. Telah datang hadis dari Ibni Abbas dan yang lainnya datang dari berbagai jalan, disahihkan oleh Syekh Al-Muhaddis Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Maka berkata Al-Imam Al-Albani, hada haditsun sahih bimajmu' turuqihi. Hadis apa Ibnu Abbas yang akan kita jelaskan? Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa alaihi laknatullah, Allah melaknatnya. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat melaknatnya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia kaum muslimin akan melaknatnya. Bagi siapa? Orang-orang yang mencela sahabatku, kata Nabi. Maka ini pun menjadi pendalilan dari mafhum al-mukhalafah, bahwa mereka orang-orang yang mencela para sahabat adalah kufur. Dan tadi di hadis Ibnu Abbas, dilaknat oleh Allah dan malaikatnya dan manusia yang ada di muka bumi. Maka mafhum al-mukhalafah, mencintai mereka dan menyanjung mereka adalah kewajiban bagi ahlus sunnah. Maka kita di dalam syair yang kita baca ini, hubbus sahabati kullihim limadhabun, bahwa wajib bagi kita mencintai seluruh para sahabat semuanya tanpa diperinci, satu-satu dipilah dan dipilih. Maka itulah akidah yang pertama, atau bisa dikatakan yang kedua dari akidah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lalu yang pertama apa kalau kita katakan ini yang kedua? Yang pertama di pelajaran ba'dal fajr, bahwa kita harus mengambil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, dan tidak boleh duduk dengan kelompok ahlul bid'ah atau mengambil ajaran Al-Quran dan Sunnah dari mereka. Seperti di pelajaran tadi Fajr, maka itu bisa jadi akidah yang pertama. Apa akidah yang pertama? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai qaul muhaqqiqin. Seperti di syair yang kita sebutkan ba'dal Fajr. Apa? Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Maknanya, dengar ucapan kelompok ahli sunnah Al-Firqah An-Najiyah, telah kita tafsirkan ini. Maka di sini dengar tafsir Al-Quran dan hadis dari mereka, dan tidak boleh untuk berpaling. La yanthani anhu, jangan berpaling dari ucapan as-salafus saleh dalam pemahaman Al-Quran dan hadis untuk berpaling kepada kelompok ahlul bid'ah yang mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah sesuai akal-akal dan subuhat-subuhat kebid'ahan mereka. Maka ini bisa dikatakan akidah yang pertama,
Maka di sini sekarang hubbus sahabati kullihim limadhabun, kecintaan kepada seluruh para sahabat adalah madhabku, kata Syekhul Islam. Ini bisa kita katakan akidah ahli sunnah yang kedua, wajib mencintai para sahabat. Mana dalilnya tadi? Kita sebutkan di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan juga wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an di surat Taubah, dan juga di sebab turunnya surat Taubah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, bagi mereka orang-orang yang mencela sahabat tidak ada udzur, telah kafir. Dan juga pendalilan di hadis tadi dari Ibnu Abbas, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabatku, alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain, yang mencela sahabatku dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Maka di sana ada hadis yang lain juga yang menunjukkan tentang wajibnya cinta kepada para sahabat. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadihi law anfaqtum kamathali dhahabin kamathali jabali uhudin min dhahabin falam yablugu min yadihim. Maknanya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, lau annakum anfaqtum kamitsili jabali uhudin dahaban, maka jika kalian menginfakkan harta-harta bagaikan gunung Uhud. Ini yang ada di depan Nabi. Di Madinah itu ada gunung Uhud. Kalau kita untuk mendekatkan, bagaikan gunung atapnya Sumatera. Gunung apa? Gunung Kerinci yang tingginya 3.852 mdpl di atas dari laut, permukaan laut. Maka sangat besar dan sangat tinggi. Jika kalian orang-orang setelah para sahabat seperti kita menginfakkan segunung emas, maka infak kalian itu tidak akan sebanding bimudda, seperti mud mereka, bihantotin. Apa hantoh? Adalah gandum. Maka lihat, sahabat memberikan sedekah gandum satu sok, ini satu sok. Dengan kita memberikan sedekah untuk fakir miskin segunung kerinci dari emas, tidak ada bandingannya. La tasubbu ashabi, maka jangan kalian mencela para sahabatku. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih. Maka dari hadis-hadis seperti ini menjadi pendalilan tentang kewajiban kita mencintai para sahabat. Dan di sana ada hadis yang lain yang berkesendirian Imam Muslim dari Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilul iman hubbul ansor, ayatun nifaq bugdul ansor. Alamat seseorang beriman, dia cinta kepada para sahabat al-ansor yang menolong Nabi dan para sahabatnya untuk datang dari Makkah ke Madinah. Maka barang siapa yang mencintai Ansor, tanda dari keimanan. Dan barang siapa yang membenci kelompok Al-Ansor, tanda dari kekufuran. Maka di hadis Anas dan hadis Abi Hurairah juga dengan lafaz la yabghudul ansor rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka tidak beriman seseorang yang membenci orang-orang Ansor, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka maknanya orang-orang yang mencintai kelompok Al-Ansor yang menolong Nabi dan para sahabatnya Al-Muhajirun, maka mereka dalil keimanan. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari Abi Hurairah dan dari Anas ibnu Malik. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan
kecintaan kita kepada para sahabat wajib. Maka dari akidah yang kedua dari syair ini, hubbus sahabah adalah wajib. Kemudian di lafaz disebutkan hubbus sahabati kullihim, mencintai kepada seluruh para sahabat. Maka kalimat kullu di sini di dalam matan disebutkan hubbus sahabati kullihim, mencintai para sahabat for all, untuk semuanya, general, secara umum. Maka tidak dibatasi hanya ahlul bait saja, tidak dibatasi hanya khulafa ar-rasyidin yang 4 saja, tidak dibatasi hanya cucu-cucu Nabi saja, dan seterusnya. Tidak. Hubbus sahabati kullihim limadhabun. Maka bisa kita rumuskan yang ketiga dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, mencintai seluruh sahabat, tidak dipilah dan dipilih. Ini manhaj ahli sunnah. Maka keluar ataupun kalimat kullu di sini memberikan makna umum. Maka di Al-Quran banyak lafaz-lafaz yang berlafazkan kullu memberikan makna bersifat umum. Seperti Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka makna kullu di sini semua yang ada di muka bumi ini fan, dalam keadaan kefanaan, pasti mati, kecuali wajah Allah yang maha kekal. Dan juga Allah berfirman tentang kullu apa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti akan didatangi maut. Maka di sini semua yang bernyawa, baik dia presiden, baik dia rakyat jelata, baik dia orang miskin dan orang kaya, maka akan mati. Awas, bukan syairnya seperti dari Sulaiman, orang kaya mati, orang ini mati, orang miskin mati. Tidak itu maksudnya. Tapi maknanya yufidul kul, memberikan makna semua, bahwa orang kaya, orang miskin, raja ataupun rakyat, semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka lafaz-lafaz kullu memberikan makna umum. Maka begitu pun di sini hubbus sahabati kullihim, mencintai kepada para sahabat semuanya. Maka ini manhaj ahli sunnah. Lalu kalau begitu, jika ada air, minta air. Maka jika ada yang notabene mengaku muslim, kemudian dia itu mencintai sahabat sebagian dan sebagiannya lagi dibenci, maka ini masuk kepada kelompok ahlul bid'ah. Maka kelompok ahlul bid'ah mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat yang lain. Siapa contohnya dari kelompok al-mubtadi'ah? Pertama, kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah yang ada di zaman now dinamakan kelompok Al-Imamiyah. Asy-Syiah Ar-Rafidhah Al-Imamiyah yang beriman kepada 12 imam dari keturunan Nabi Fatimah, putrinya, dan suaminya Ali. Maka dari sini keluarlah Hasan dan Husain, dan dari anak Al-Husain melahirkan 12 imam. Maka semuanya ada 12. Itulah bagi mereka imam-imam di dunia ini. Maka mereka, kelompok Syiah Ar-Rafidhah, mereka mencintai dalam keadaan tidak semuanya. Mencintai sahabat siapa? Mencintai sahabat hanya 12 imam, itu berarti Ali radhiyallahu anhu saja, dan Fatimah bintun Nabi 2, dan anak dari Ali, siapa? Al-Hasan dan Husain, karena mereka para sahabat juga. Maka hanya 4 ini. Adapun keturunan mereka maka tabi'i dan itba'u tabi'i dan yang lainnya, bukan dari para sahabat. Maka kecintaan orang-orang Syiah hanya itu tadi. Terutama
orang dekat kepada Nabi. Ali radhiyallahu anhu, Fatimah istrinya, dan juga anak dari keduanya yang merupakan cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain. Maka mereka mencintai hanya ini, dan nanti akan ditambah 3 kecintaan. Jazakallahu khair. Didoakan Allah Azza wa Jalla, kamu sudah nikah. Dan kita yang mencarikan nanti marah orang tuanya kalau nikah lagi. Jadi doa apa? Allah yuwafiquk fil ilm an-nafi'. Gitu aja ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau nikah lagi muskilah nanti. Saya yang menikahkannya. Ntar protes mertuanya ke kita. Maka di sini mencintai sebagian sahabat dari alamat ahlul bid'ah. Di antaranya kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah, yang mana mereka hanya mencintai dari yang kami sebutkan tadi, lalu mereka membenci seluruh para sahabat, kecuali mereka ada 3 orang, dan kebencian mereka kepada sahabat semuanya, terutama Abu Bakar dan Umar, mereka menyebutnya dengan 2 tagut. Dan mereka mengatakan 2 orang ini, Abu Bakar dan Umar dan Utsman, merampok dari khilafah yang harusnya diberikan kepada Ali. Kata mereka, katanya. Jadi kata mereka, Nabi Muhammad itu meninggal menulis wasiat di kolong ranjang atau di bawah ranjang. Tertulis, kalau aku meninggal nanti diangkat Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Itu keyakinan mereka dari sejak doe-loe untuk memfitnah kaum muslimin. Maka dari surat wasiat ini Nabi menginginkan Ali, kemudian dikudeta, Nabi meninggal. Khilafah diberikan kepada Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar, terjadi kudeta lagi, harusnya diberikan kepada Ali, dirampok oleh Umar. Meninggal Umar, harusnya diberikan kepada Ali, dikudeta lagi kepada Utsman. Baru setelah itu diberikan kepada Ali. Lihat bagaimana kesesatan mereka. Mereka berpendapat seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang dan terus digembar-gemborkan. Kalau kita katakan ya sudahlah, kan udah lewat. Kalau mau dinaikkan sekarang kepada Ali radhiyallahu anhu kan udah naik dan sudah meninggal. Kenapa mesti dibalas? Mesti dibahas perpecahan itu dan prasangka dan praduga kalian bahwa mereka merampok dan mengkudeta dari wasiat Nabi. Itu yang dilaksanakan sekarang, kebencian mereka kepada ahlu sunnah dengan kebencian kepada seluruh para sahabat. Maka di dalam akidah mereka bahwa mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga mereka mencela dari seluruh para sahabat dari kitab-kitab mereka. Maka kini kami akan menjelaskan dari kitab ucapan mereka, dari kitab mereka. Maka berkata Al-Kulaini dari Abi Ja'far, yang mana Abi Ja'far di sini As-Shadiq, dari keturunan Nabi. Katanya Abi Ja'far As-Shadiq mengatakan, kana nasu ahli riddah ba'dan nabi ila thalathah, famanhum Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dar al-Ghifari wa Sulaiman al-Farisi. Ana doakan antum nikah. Allah yuzawwijak. Dia dari tadi muka-buka gitu kan, biar didoakan. Oh, yang beli juga ya, pengen juga dia. Allah yuzawwijak. Maka di dalam ucapan mereka Al-Kulaini dari kitab yang namanya Biharul Anwar, kitab sesat, kitab karya mereka, dan juga ditulis oleh Al-Ayyashi, menukilkan dari Abi Ja'far As-Shadiq, termasuk dari imam mereka yang 12. Maka katanya Abu Ja'far As-Shadiq mengatakan dusta. Abu Ja'far As-Shadiq dari ahli sunnah. Maka mengatakan setelah meninggal Nabi, semua para sahabat murtad.
Lihat, enak saja. Semeninggal Nabi, seluruh sahabat murtad kecuali 3. Miqdad ibnul Aswad, Abu Dar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi masih Islam. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat, Abu Hurairah, Mu'ad, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bla bla bla, semuanya telah murtad keluar dari Islam. Maka di sini adalah kedustaan yang nyata. Namun ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa mereka hanya mencintai sebagian dan membenci kebanyakan dari para sahabat. Maka ini dinukil dari kitab mereka, kitab Biharul Anwar, sehingga kita tidak mengada-ngada. Dan begitupun di dalam kitab tafsir mereka, maka mereka mempunyai kitab tafsir Al-Ayyashi yang tafsirnya tidak kembali kepada salaf, kepada Ibnu Abbas, kepada Qatadah, kepada Mujahid, tetapi tafsirnya kembali kepada mereka dari otak tempurung mereka. Maka mereka mengartikan ayat yang kita lewati di pelajaran kemarin, daraballahu matsalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Maka Allah memisalkan dua perempuan yang kafir dari istri para nabi yang soleh, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Apa kata mereka di sini? Dua orang ini, perempuan ini adalah Aisyah dan Hafsah. Gila. Maaf keceplosan, gila bener. Muke gile mereka itu. Gimana? Di ayat disebutkan imra'ata Nuhin, makna imra'ata adalah istri dari Nuh. Dan istri dari Lut ditafsirkan Aisyah, istri Nabi. Mana? Tidak ada istri Nabi, tapi imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Maka dari mana jadi istri Nabi Hafsah dan Aisyah? Maka mereka mengarang dari otak tempurung mereka bagaikan otak udang. Maka mereka juga mentafsirkan ayat wala tatabi'u khutuwati syaiton yang tadi kita sarah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaiton. Qalu ay wilayah Abi Bakar dan Umar, yakni khalifah Abi Bakar dan Umar. Jadi bagi mereka kekhilafahan Abi Bakar dan Umar itu bukanlah khilafah yang benar. Karena tadi mereka mengatakan telah mengkudeta yang harusnya Ali yang jadi khalifah. Maka dirampok oleh mereka. Nah, mereka beristidlal dengan ayat wala tatabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton. Apa itu? Mengimani khilafah Abi Bakar dan Umar. Ini takwilnya. Maka takwil-takwil mereka ada di tafsir-tafsir yang sesat dari tafsir Al-Ayyashi dan yang lainnya. Maka banyak apa yang mereka ucapkan di tafsir-tafsir yang lain, namun kita ringkas sengaja untuk masuk kepada perkara yang lain. Maka kita cukupkan contoh kelompok Asyiah Ar-Rafidhah, yang mana mereka membenci seluruh para sahabat dan mencintai 12 imam bagi mereka, dan yang hanya sahabatnya tadi 3 ditambah Ali dan Fatimah putri Nabi dan Al-Hasan Al-Husain. Berarti ada berapa jumlahnya? Hanya 7 yang mereka cintai. Padahal akidah Ahlussunnah apa tadi? Hubbus sahabati kullihim, mencintai seluruh para sahabat semuanya. Mereka mencintai 7 saja dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka bukan ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai semuanya. Itu maksudnya. Dan bahkan mereka selain dari mencintai dari 7 ini, maka mereka pun hulu dalam mencintai Ali, dalam mencintai anak-anaknya Ali radhiyallahu anhu, Al-Hasan wal Husain. Maka mereka meyakini di kitab Al-Biharul Anwar tadi bahwa a'immatuna, imam-imam kami yang 12 tidaklah meninggal, tidaklah mati, tetapi mereka berputar-putar di langit memberikan rizki dan menolong orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah meyakini itu. Maka kecintaan mereka kepada para sahabat pun Hasan dan Husain dalam keadaan gulu, menjadikan mereka tingkat rububiyah seperti Allah
yang memberikan rizki kepada orang-orang Syiah dan yang melindungi orang-orang Syiah dari kelompok Sunnah, maka kecintaan mereka saja kepada para sahabat tadi Al-Hasan wal Husain, maka kecintaan mereka dalam keadaan berlebihan yang kufur. Kufur apa tidak? Mempunyai sifat rububiyah. Mereka tidak mati tetapi berputar-putar di langit, memberikan hujan, memberikan rizki dan sebagainya untuk orang-orang Syiah dari rongrongan kelompok ahli sunnah. Maka oleh sebab itu, jika mereka dalam keadaan musibah, maka antum jika dalam keadaan tersandung jatuh, kita akan mengatakan, ya Allah, jatuh. Kalau antum biasanya astagfirullahaladzim. Orang Indonesia ini diketahui oleh orang Arab. Jadi orang jatuh tuh gak baca istighfar. Bahkan mereka santri kita kalau main bola salah ngoper aja astagfirullah. Salah ngoper ke musuh astagfirullah. Ini kalimat astagfirullah alhamdulillah di lisan tuh mudah bagi orang Indonesia. Namun orang-orang mereka Syiah Rafidhah, mereka kesandung tuk ya Husain. Jadi menyebutnya ya Husain. Husain ibnu Ali sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Maka ya kurang, yang jelas sekitar itulah 1200 tahun yang lalu. Maka apakah dia mendengar di saat kita jatuh ya Husain? Maka itulah keadaan akidah mereka. Sekarang kita selesai dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka tidak mencintai sahabat semuanya, mencintai sebagian itu juga gulu dengan melebihkan dari tingkat rububiyah, kafir. Dan juga memburukkan dan mencaci maki dari para sahabat yang lain. Maka ini kelompok sesat dari akidah ini, tidak mencintai seluruh para sahabat. Dan yang kedua adalah kelompok An-Nasibiyah, lawannya kelompok Syiah. Maka selalu begitu di zaman dulu. Jika ada kelompok Ahlul Bid'ah tampil, kemudian ada kelompok yang lain yang ingin menyaingi dan istilahnya mengcounter kelompok bid'ah, namun sayangnya tidak dengan ilmu, tidak dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, akhirnya membantah bid'ah dengan membuka bid'ah yang baru. Paham tum? Maka di sini kelompok Syiah Rafidhah jelas mereka parah membenci para sahabat, terutama mencintai dari akribat Nabi, kerabat dekat Nabi. Maka kelompok An-Nasibiyah kebalikannya. Mereka membenci kerabat Nabi, membenci Ali, membenci Fatimah, membenci kerabat Nabi, istri-istri Nabi. Apa dosanya? Yang jelas membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan yang baru. Maka akhirnya lahirlah dua kelompok bid'ah. Kelompok Ar-Rafidhah membenci para sahabat dan mencintai sebagian hanya dari akribat Nabi, dan mereka gulu kepada keturunan Nabi. Kemudian kelompok An-Nasibiyah membenci dari keturunan Nabi dan begitupun akribat Nabi, dan mereka mencintai seluruh para sahabat. Maka dua gembong ini di zaman dulu, dari gembong kebid'ahan, dari kaidah kecintaan kepada seluruh sahabat. Maka lafaz kullu di sini harus diberikan keyakinan hubbus sahabati kullihim, harus semuanya, karena kelompok Syiah yang sesat mencintai sahabat, namun hanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Yang lainnya dimurtadkan kecuali 3. Miqdad ibnul Aswad, Abu Dar al-Ghifari, dan Salman al-Farisi. Kemudian kelompok An-Nasibiyah, mereka membenci dari kelompok para sahabat keturunan Nabi dan yang mendekati kepada Nabi, dan mencintai para sahabat yang lain. Ini juga salah. Dan kelompok yang ketiga dinamakan kelompok Al-Khawarij. Maka kelompok Al-Khawarij ini mereka yang di zaman Khalifah Utsman merasa dirinya benar dan paling benar, menyalahkan Utsman radhiyallahu anhu dari kepemimpinannya, seperti di zaman now para politik. Ayo demo, kita laksanakan reformasi. Pemimpin kita sudah melampaui batas. Kita demo
melaksanakan kudeta. Seperti itu. Maka pemikiran mereka orang-orang yang demo di jalanan itu adalah pemikiran Khawarij di zaman Doeloe, di zaman itu. Maka mereka kita katakan KGB, apa? Khawarij gaya baru. Dan itulah yang ada pada mereka. Sudah ada. Kenapa nggak bilang dari tadi? Oh, baru aja. Berarti kita tambah dikit terus kita salat. Maka kelompok yang ketiga adalah kelompok Al-Khawarij. Maka kelompok Al-Khawarij di sini pada pertamanya mereka melihat Utsman ibnu Affan itu tidak adil. Ada beberapa perkara yang berbeda jauh dengan Abu Bakar dan Umar. Jelas, manusia berbeda dan tingkatannya pun berbeda. Namun, apakah orang yang dicintai oleh Nabi yang digelari dengan apa? Zu Nurain, mempunyai dua cahaya. Maksudnya Nabi ridho menikahkan dua putrinya kepada orang ini. Loh, kok dua putri? Kan nggak boleh. Ya nggak boleh kalau dua-duanya hidup. Tapi kalau yang satu meninggal kemudian diberikan yang putrinya lagi, nah itu boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kepada Utsman. Dan dulu Nabi waktu duduk, di saat masuk Abu Bakar masuk Umar masuk, dan Nabi dalam keadaan berlekan berbiasa. Di saat siapa di pintu, Utsman akan masuk, Nabi merasa malu kepadanya. Maka berbeda dari manusia ke manusia yang lain. Dan Utsman adalah seorang sahabi yang agung, dan dia adalah khilafah dari kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa dia orang ketiga terbaik dari seluruh para sahabat setelah Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini manhaj Ahlus Sunnah. Maka Utsman adalah orang yang juga telah disebutkan akan masuk kepada surga dari Asyarah min Ashabil Jannah. Dan juga dia digelari dengan orang syahid yang masih hidup. Orang syahid yang masih hidup. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas. Di saat Nabi naik ke Gunung Uhud, maka dia didampingi oleh Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Di saat Nabi naik bersama tiga sahabat yang paling baik di dunia, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, naik ke Gunung Uhud. Rajafa Uhud, Uhud bergetar. Dinaiki bukan oleh para pecinta alam yang naik gunung membuat vlog agar ngonten-ngonten dapat uang di YouTube. Bukan. Maka di saat bergetar Uhud, apa kata Nabi? Usbut ya Uhud. Tenang wahai gunung Uhud. Matala'a fika illa rasul wa as-siddiq wa syahidain. Maka wahai Uhud, tenang, jangan gusar. Uhud gemetar. Orang terbaik di dunia naik kepada dirinya. Pertama Rasulullah, jelas utusan Allah. Kedua as-siddiq. Maka disebutkan tidaklah yang naik kecuali aku, Nabi, dan as-siddiq, orang number one setelah Nabi. Dan Umar dan Utsman dinamakan dengan syahidain. Kenapa syahidain? Ini menunjukkan alamat nubuwah Nabi, bahwa keduanya akan meninggal dibunuh. Maka Umar siapa yang membunuhnya? Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka dia yang membunuh Umar. Maka Umar mati dalam keadaan syahid. Dan yang kedua Utsman. Siapa yang membunuhnya? Kelompok Al-Khawarij itu. Maka keduanya dilakobi dengan syahid yang masih hidup. Dan kemudian Allah memberikan keduanya syahid menjadi pendalilan tentang dalalatun nubuwah, bahwa Nabi seorang Rasul. Dia mengetahui dari Allah perkara yang gaib, bahwa kedua orang sahabat ini akan meninggal dibunuh sehingga mati syahid. Itu maknanya. Maka Utsman seorang manusia dan disifatkan masuk surga dan memimpin kepemimpinan. Maka lihat orang-orang Khawarij yang di jalanan, KGB now, kelompok gaya Khawarij gaya baru sekarang. Mereka demo, teriak-teriak turun, gak bisa ngatur negeri. Coba pada saat itu mereka disuruh naik, ngomong bahasa Inggris saja bla bla bla.
memikirkan bagaimana negeri ini, mana paham, taunya teriak-teriak. Coba kamu sekarang naik jadi pemimpin, jadi presiden, bisa seperti yang dilakukan orang-orang yang kamu demo misalnya. Maka itulah keadaan di zaman Utsman. Maka mereka orang-orang Khawarij ini nanti di pelajaran yang akan datang, siapa mereka Al-Khawarij dan sifat-sifatnya ada di hadis banyak. Namun bisa kita ambil satu hadis saja. Mereka itu kata Nabi di hadis yang muttafaqun alaih yang banyak, hudatsa asnan. Mereka orang-orang ABG. Umur-umur mereka masih muda. Hudatsa asnan, dan mereka mempunyai pemikiran yang buruk. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Membaca Al-Quran walam yablugh ila hanajirihim. Maka mereka ahli ibadah membaca Al-Quran dan salat malam kening-kening mereka hitam, namun mereka jauh dari kebenaran. Coba bayangkan membaca Al-Quran. Ada di Al-Quran wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar. Iya apa tidak? Lalu kenapa memusuhi Utsman dan membunuh Utsman? Dia baca Al-Quran wasabiqunal awalun minal muhajirin. Kamu membunuh Utsman. Kamu baca Al-Quran. Maka kata Nabi, yaqra'unal Qur'an walam yablughu hanajirahum. Mereka baca Al-Quran tapi hati mereka tidak faham apa yang mereka baca. Dan itu yang terjadi di zaman now. Muridnya Syekh Mukbil, Syekh kami Abdurrahman Al-Mar'i yang berada di Fius, yang Ustadz Abu Shaddad setahun di sana. Maka markaz itu, markaz Ahli Sunnah wal Jamaah, dipegang oleh Syekh Abdurrahman Mar'i, ahli sunnah, muridnya Syekh Mukbil dan guru kami juga, guru senior kami dari muridnya Syekh Mukbil. Maka di sini dia meninggal dibunuh oleh orang Khawarij dan sekarang sedang ada sidang karena dua orang yang membunuh ini ditangkap. Mobilnya terbalik, dikejar. Jadi mereka membunuh, memberondong, kemudian lari dengan mobil, dikejar. Mereka tak, qadarullah, alhamdulillah Allah menginginkan, dalam keadaan tidak fokus dikejar, terguling-guling. Maka dalam keadaan patah kaki, dalam keadaan ini diseret ke penjara dan sekarang disidang. Dari pembunuh Syekh Abdurrahman, kita nggak mau, kita bisa menghafal namanya namun merasa jijik, nggak mau menyebut namanya. Karena yakni tidak ridho kita, Syekh kita dibunuh. Mereka itu merencanakan, ini Syekh Abdurrahman rumahnya di mana? Di situ, masjid di sini. Sampai dihitung berapa langkah? 50 langkah kah? 25 langkah? Kalau 25 langkah, 30 langkah, berapa menit? Nah, disitulah kita akan menembak dia. Disitulah mobil kita berjalan dan memberondong. Khalas. Itu sudah diperhitungkan dan itu dibongkar di sidang. Maka sudah direncanakan. Siapa yang membunuh? Ternyata seorang qari'ul Quran dan qiraahnya ada di YouTube sekarang. Bisa antum dengar. Abu Shaddad mungkin pernah mendengarnya? Bisa minta. Mana coba qiraahnya? Aku tidak mau mendengarnya. Qiraahnya, qiraah Masya Allah. Namun apa faidahnya membaca ayat Al-Quran itu? Tidak sampai kepada kerongkongannya. Dibaca Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, misalnya, kalian wahai para sahabat sebaik-baiknya umat yang Allah turunkan, dan kalian membunuh Utsman. Paham? Maksudnya mana Al-Quran yang kalian baca dipraktekkan di kehidupan kalian? Maka orang ini di YouTube banyak sekali yang subscribe dan qiraahnya, lantunannya sangat baik, dan dia pembunuh Syekh Abdurrahman Mar'i. Lalu membunuh atas dasar apa? Apakah Syekh Abdurrahman mempunyai dosa membunuh bapaknya dulu? La. Ataupun Syekh Abdurrahman mempunyai hutang kepada mereka? La. Apa? Dikafirkan karena ahlus sunnah. Dan mereka orang-orang Khawarij. Maka itulah penyakit orang-orang Khawarij. Maka begitupun Utsman ibnu Affan. Apa dosanya? Dia diangkat oleh kaum muslimin menjadi pemimpin. Maka dicari-cari. Kepemimpinannya nepotisme. Dan ini yang mencari-cari ini. Buku-buku pemikiran ini banyak tersebar. Dan dulu waktu kami masih Ikhwanil Muslimin, buku-buku ini diproduk oleh orang-orang Ikhwani dari karangan Said Hawa dan Said Kutub dan Beruang Kutub. Maka
Mereka menulis ucapan-ucapan yang buruk, menghina kepada Utsman radhiyallahu anhu, seperti Khawarij dulu disebarkan. Maka kita dulu sempat membaca waktu zaman Ikhwani. Maka dibaca, ya Allah, Utsman itu begitu ya, misalnya. Nah, sekarang pemikiran Khawarij itu dibawa untuk demo. Seperti dulu mereka mendemo Utsman radhiyallahu anhu. Maka Utsman radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat baik dan lemah lembut, sampai Nabi sendiri malu kepadanya. Masuk Umar dalam keadaan biasa, masuk Abu Bakar biasa. Siapa di luar? Utsman. Tutup. Merasa malu Nabi kepada dirinya. Orang ini sangat baik akhlaknya. Maka di saat dia didemo, bukannya mengeluarkan kelompok Brimob dengan kol-kolah, menyemprotkan dengan air panas, ataupun mengeluarkan pasukan anti huru-hara, membubarkan mereka. Tidak. Karena akhlak yang baik dan sebagainya, apa yang terjadi dengan mereka? Biarkanlah. Akhirnya mereka teriak-teriak demo, dibiarkan. Tidak ada yang melarang mereka. Akhirnya mereka naik ke rumah, dibiarkan. Masuk ke rumah, dibiarkan. Dan bertemu dengan istri-istrinya Utsman radhiyallahu anhu menjerit, ada orang masuk, dibiarkan. Dan Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran, dan dia dipenggal, dan Al-Quran tercecer darah dari darah dirinya. Dan istrinya ada sebagian yang melindungi Utsman, terkena pedang dan seterusnya. Maka itulah dari kelompok Al-Khawarij. Maka masuk kepada apa sekarang Al-Khawarij? Sama. Mereka bukan masuk dari kelompok Ahlus Sunnah, karena mereka membenci sebagian sahabat dan mencintai sebagian sahabat. Siapa yang dibenci? Utsman, dikafirkan bahkan dibunuh. Dan Ali radhiyallahu anhu juga dikafirkan dan dibunuh. Maka mungkin selesai dari lafaz hubbus sahabati kullihim limadhabun. Maka poin yang bisa kita ambil dari pertemuan ini adalah kecintaan kita kepada seluruh sahabat itu harus mi'ah bimi'ah, harus 100%, tidak dikecualikan. Cinta kepada seluruh para sahabat, baik keturunan Nabi ataupun bukan keturunan Nabi, baik para khulafa ar-rasyidin, baik bukan al-khulafa ar-rasyidin, kita cintai semuanya. Itu manhaj Ahlus Sunnah yang benar. Dan kelompok sesat yang tiga tadi, Al-Khawarij dan Nasibiyah dan juga Asyiah Ar-Rafidah, mereka cinta sebagian kepada sahabat dan membenci kepada sebagian sahabat. Dan sekarang kita salat dan adzan dulu, kemudian